Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Putu Sangaji akan mempresentasikan hasil paparan materi yang pernah saya dapatkan pada mata kuliah psikolinguistik terkait dengan materi bahasa dan otak atau disebut dengan neurolinguistik. Yang dimana lebih dalam lagi mengetahui tentang materi ini, marilah kita akan melihat materi yang telah saya paparkan pada PowerPoint kali ini, yang dimana situ ada hubungan dasar antara bahasa dan otak, yang dimana bahasa merupakan kemampuan kognitif yang paling kompleks untuk menghasilkan bahasa. Otak bekerjasama menggunakan berbagai proses persepsi, memori, perhatian, dan motorik. Langsung dari sini, maka bahasa merupakan simbol alat transformasi alat ucap dalam komunikasi, sehingga apa yang kita dengar tadi telah dimasukkan ke dalam memori atau disebut dengan otak, sehingga pembentukan bahasa itu akan tersalurkan dengan baik. Kemudian di sini saya akan sedikit paparkan terkait dengan neurolinguistik, yang dimana neurolinguistik adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan otak, yaitu bagaimana otak memproses, memahami, memproduksi, dan menyampaikan bahasa. Yang dimana salah satunya dari neurolinguistik adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang dimana mempelajari bahasa dan otak untuk memproduksikan berbagai macam alat transformasi untuk sebagai alat ucap atau alat percakapan. Kemudian di poin berikut atau di slide berikut, di situ saya sedikit tampilkan terkait dengan hubungan neurolinguistik ini, yang dimana ada hubungan ini terlihat melalui satu, pasien stroke dengan kerusakan area tertentu mengalami gangguan bahasa spesifik, dan juga aktivitas otak meningkat pada area tertentu saat seseorang berbicara atau mendengar bahasa. Yang dimaksudkan dengan hubungan ini bahwa ini adalah salah satu bentuk atau salah satu faktor penyebab terjadinya tadi bahasa dan otak tadi. Ketika kita ambil contoh pasien yang stroke, itu akan menggambarkan sosok bahasa yang tadi mereka paparkan atau ketahui tadi itu tidak mengalami secara spesifik, pasti ada gangguan yang menyebabkan dari segi bahasa atau yang terganggu, karena tadi proses penyaluran atau otak tadi itu ada kejanggalan atau ada kerusakan, sehingga mereka tidak mampu menyampaikan informasi atau menggerakkan badan mereka, karena tadi sebelah bagian badan akan terasa tidak bergerak, karena tadi proses atau aliran darah tidak mengalir secara sistematis. Dan juga di ada poin 2 saya telah paparkan terkait dengan lateralitas dan dominasi hemisfer kiri, yang dimana mayoritas manusia itu kurang dari 90% penutur kanan dan kurang dari 70% penutur kidal, yang dimana di situ menggunakan hemisfer kiri sebagai pusat bahasa. Dan alasan dominasi ini antara lain bahwa kebanyakan dari segi penuturan bahasa itu orang lebih ke mayoritas itu ke penutur kanan, karena tadi banyak orang yang melakukan berbagai macam aktivitas itu lebih mendominasi bagian kanan dibandingkan dengan kiri. Tetapi di sini alasan dominasi ini antara lain bagi hemisfer kiri, yang dimana itu hemisfer kiri lebih unggul dalam proses analitis dan runtut, dalam kurung itu hierarki bahasa, fonem, morfem, dan sintaksis. Dan juga hemisfer kanan lebih dominan dalam proses global seperti makna, implisit, intonasi, dan emosian. Dalam praktik komunikasi itu terdapat hemisfer kiri mengelola apa yang dikatakan dan hemisfer kanan mengelola bagaimana cara mengatakan tadi. Ya, keduanya itu saling bekerja sama sehingga menghasilkan komunikasi yang utuh. Kemudian di slide berikut teman-teman saya sedikit tampilkan ini peran masing-masing di area bahasa, yang dimana ada area Broca, area Wernicke, sama Girsus Angular bahasa. Yang dimana area Broca ini sebagai pengambilan atau informasi terkait dengan tata bahasa yang didapatkan oleh alat pendengaran tadi. Mana area Broca ini juga berfungsi sebagai pengambilan atau pengaturan terkait dengan unsur tata bahasa yang didapatkan dari alat informasi pendengaran, sehingga di area Broca ini sebagai pembentukan atau pemaknaan dari struktur kalimat atau bahasa. Kemudian ada situ area Wernicke. Di area Wernicke ini yaitu
fungsinya sebagai pemaknaan kata atau bahasa yang didapatkan dari area brokat tadi, sehingga dalam area warning ini berkaitan dengan pemahaman kata dan makna itu sebagai pembentukan sehingga menghasilkan sebuah alat komunikasi atau sebagai bahan transformasi dalam pengucapan ini. Yang dimana dari area warning ini sebagai fungsi untuk menyaring kembali terkait dengan bunyi yang didengarkan sehingga bisa diseluruhkan kembali terkait dengan area atau tugasnya dari area warning tadi. Dan juga di sini terdapat gyrus angular yang fungsinya sebagai menghubungkan tulisan atau bunyi dan makna. Ini tugasnya dari ketiga area broadcast sama area warning tadi. Kemudian berakhir di area angular ini itu sebagai pembentukan makna dari kedua tadi, yang dimana menghubungkan tulisan, bunyi, dan juga makna yang apa didengarkan tadi. Kemudian pemahaman simbol dan angka. Nah, maksudnya dari pemahaman simbol dan angka ini adalah pembentukan atau memaknai terkait dengan perolehan bahasa, yang dimana dari segi gyrus angular ini sebagai pembentukan terkait dengan simbol-simbol yang didapatkan dari apa yang dilihatkan atau yang didengarkan terkait dengan perolehan bahasa. Nah, di sini saya akan melanjutkan kembali terkait dengan pemaparan selanjutnya. Nah, di situ ada mekanisme perolehan bahasa. Ada 3 aspek, yaitu dari perolehan fonologi, semantik, dan sintaksis terkait dengan bahasa dan otak. Di sini otak memetakan bunyi yang masuk dan mengorganisasikannya menjadi fonem atau bunyi tadi. Tahap ini menentukan apakah kita membedakan apa bunyi B dan bunyi B atau huruf yang ada dalam konsep vokal dan konsonan tadi. Nah, dari pemrosesan semantik ini berarti terkait dengan makna. Di situ saya sebagai ambil contoh kata ikan langsung menunjukkan konsep air atau sirip dan juga berenang. Nah, itu sudah berarti menggambarkan sebuah kemunculan konsep terkait dengan pemaknaan ini tadi. Dan juga ada pemrosesan sintaksis yang dimana dimaksudkan dengan struktur. Kemudian area broca ini berperan besar dalam mengatur susunan kata. Contoh dalam arti ini saya sebagai ambil contoh sederhana, kucing mengejar tikus. Berarti itu sudah salah satu tindakan yang sama dengan konsep yang teratur lah. Bukan berarti sebaliknya tikus yang mengejar kucing. Itu sebuah konsep atau struktur sintaksis terkait dengan area broca tadi, berperan untuk mengatur susunan kata. Nah, di sini dari slide berikut saya sedikit tampilkan terkait dengan gangguan bahasa dan kaitannya dengan kerusakan otak. Di sini salah satunya adalah afesia broca, yaitu sulit berbicara. Nah, di dalam konsep afesia ini terdapat 3 poin sebagai bentuk kerusakan otak. Ada afesia broca, afesia warning, sama afesia global. Kemudian di dyslexia yaitu gangguan membaca yang berkaitan dengan 1. Kesulitan memetakan huruf dan bunyi. Nah, ini juga merupakan sebuah gangguan yang terdapat dalam segi otak dan juga menjadi penghambat. Dan juga ada di poin 3 yaitu dysgraphia, itu gangguan menulis akibat gangguan koordinasi bahasa atau motorik. Nah, ini juga sebagai gangguan dalam otak manusia terdapat perolehan atau kata yang mereka bicarakan atau dituliskan dalam bentuk kertas. Itu juga terdapat gangguan. Kemudian slide berikut teman-teman, sedikit saya tampilkan perkembangan bahasa dan otak dalam diri anak. Anak yang berusia dari 0 sampai 1 tahun itu fungsi perkembangan dalam pemberian bahasa itu mereka menggunakan alat pendengar itu sebagai transformasi atau mendengar bunyi-bunyi bahasa. Kemudian dari umur 1 sampai 2 tahun, kata pertama area warning berkembang pesat. Nah, di sini itu mereka sudah mulai sedikit memproduksi bahasa. Kita sudah buat bayi yang berumur sekitar sampai 1 sampai 2 tahun itu mereka sudah mampu menggunakan atau mampu berbicara 1 kata atau 2 kata. Contoh pa, kemudian ma, itu sudah membentuk sebuah proses perkembangan bahasa terhadap anak. Kemudian umur dari 3 sampai 5 tahun itu sudah mulai memunculkan kalimat kompleks
dari area yang aktif tadi. Nah, dia dari 6 tahun itu anak mulai memahami struktur abstrak, membaca dan menulis. Anak 6 tahun itu sudah mulai memahami struktur dan frasa kata, ini mana sudah mulai menulis, membaca sedikit sepatah dua huruf, itu sudah mulai memahami terkait dengan pemahaman yang mereka lihat tadi. Nah, itulah adalah proses perkembangan bahasa dan otak dalam diri anak. Nah, dari hasil pembahasan ini, dari slide terakhir ini adalah penutupan dari presentasi saya terkait dengan materi ini, bahasa dan otak. Mungkin dilihat dari segi pemaparan tadi, jika ada bahasa atau redaksi kata yang tidak tepat dalam segi penyampaian saya, mungkin itulah kekurangan saya, lebihnya datang dari Maha Kuasa, kurangnya datang dari pribadi saya. Akhir kata, kebersamaan dan hal terindah dalam setiap kehidupan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.